selamat siang. Karena kebetulan di sini siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini di depan saya ada konverter dengan tipe 2 Evo AB dan 4 LAN. Rencananya ini akan saya jadikan high modif di masing-masing LAN-nya ini jadi PoE input, yang artinya kita bisa memasukkan tegangan untuk menghidupkan HTB ini dari LAN-nya. Karena yang kita tahu kelemahan sistem estafet untuk fiber optik memakai konverter adalah kita bingung masalah arusnya. Kadang-kadang mati satu mati semua gitu, misalnya mati di tempat yang kita letakkan FO ini, mati listriknya maksud saya. Itu bila mati pasti setelah ini mati semua. Nah, ini saya akan jadikan sebuah solusi, kemungkinan jadi solusi gimana caranya mengatasi hal tersebut. Nanti skema saya gambar dulu. Skema saya ini konverter di tiang listrik, katakanlah ini tiang listrik. Nah, harusnya kita ambilkan dari LAN, jalur LAN dari klien terdekat, klien 1, klien 2, klien 3, klien 4. Misalnya ini kliennya 4, 1, 2, 3, 4. Dan masing-masing klien ini nanti dia mensuplai konverter ini. Misal ini di klien 1 mati PLN-nya, habis pulsa atau emang sengaja dimatikan, maka konverter tetap dapat suplai dari klien 2, klien 3, dan klien 4, begitu seterusnya. Nah, gimana caranya? Lanjut aja, kita akan coba modif untuk sistem PoE inputnya. Yang teman-teman siapkan pertama ini, yang pasti ini konverternya. Setelah itu dioda, teman-teman bisa ambil dari dioda bekas lampu LHE, lampu jari gitu. Ini dia ada masing-masing diodanya, 1, 2, 3, 4 pasti ada bekasnya. Teman-teman pasti punya, kita akan ambil diodanya. Untuk apa mesti dioda nanti? Diodanya itu untuk mengeblok apa ya? Untuk menghambat agar tegangan dari klien 1, 2, 3, dan 4 ini tidak saling balik. Maksudnya kanan sifat dioda adalah dia bisa maju tapi tidak bisa mundur gitu. Itu ya. Ya udah, intinya nanti langsung aja kita praktekin gimana. Oke, langsung saja kita akan coba lepas diodanya ini 4. Kita akan coba, mungkin nanti akan saya praktekkan 2 aja loh, biar nggak terlalu panjang durasi videonya, 2 atau 1 gitu aja. Langsung saja kita akan coba lepas ini. Oke teman-teman, ini diodanya kita lepas nih 2 aja lah kita untuk prakteknya, biar nggak terlalu lama ya nanti durasi videonya. Lanjut aja kita ukur, seperti biasa kita ukur apakah dioda ini layak pakai, karena kita pakai dioda bekas. Seperti biasa pengukuran menggunakan multi digital. Knobnya di posisi dioda kontinuitas ini. Kalau kita tempelin gini dia bunyi. Nah, yang pertama dioda itu punya ada tandanya, ini putih, ini hitam. Yang artinya, yang gampangnya ini yang putih ini output, yang hitam ini input, gitu aja. Nggak usah anoda katoda terlalu apa ya bahasanya nanti. Cara ngukurnya, probe merah kita letakkan di putih, probe hitam kita letakkan di hitam. Apabila 0 gini, kita coba kembalikannya, dan bila terbaca sebuah nilai maka dioda ini layak dipakai. Lain ceritanya bila kita bolak-balik tetap ada nilainya, berarti dioda ini bocor. Ini lagi coba, ini ada balik 0. Oke, dioda ini keduanya layak pakai. Ini kita akan jadikan coba pakai. Oh ya, kita tes dulu ya konverternya ini apakah hidup enggak. Kita tes pakai adaptor mana nampaknya. Coba hidupin flash. Hidup. Ini outputnya 12 volt, kapasitasnya 1,5 ampere. Kita akan coba hidupin ini pakai adaptor ini, kita ukur tegangannya.
12,2. Kita coba hidupkan HTB nya. Oh iya, ini konektornya beda ya. Oh ya, lupa, ini konektornya beda. Bentar, kita akan cari konektor yang sama, yang konektor yang besar gini. Teman-teman, ini adalah konektornya, konektor yang cocok dengan konektor ini. Kita akan coba hidupkan. Hidupkan teman-teman ya, hidup. Ini kan mati, nampak kan? Hidup. Kita pastikan ini normal. Oh ya, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya apakah dengan mensupply 12 volt konverter ini aman. Dan pengalaman saya berapa bulan ini kita pakai konverter seri ini dan kita kasih dioda adaptor 12 volt itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan belum ada kendala. Lanjut aja, kita akan modif ini ya. Oke, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya menentukan ini pin di LAN-nya, ini pin berapa yang tegangan positif dan negatifnya. Untuk LAN standarnya pin 7 dan 8 ini, pin 7 dan 8 ini adalah negatif, dan pin 4 dan 5 ini adalah pin positif. Yang artinya di pin 45 itu tegangan positif, dan di pin 78 adalah tegangan negatif. Lanjut aja, kita akan pasang kabel di pin 78 dulu. Misalnya kita di LAN ini yang 2 ini kita akan modif. Sementara kita modifkan 2 ini aja. Kita akan kasih ini pin, untuk pin 78 nya kita akan jadikan dulu tegangan negatifnya. Oke teman-teman, ini sudah kita solder. Ini nampak untuk pin 78 di LAN 1 dan 2 ini sudah, ini LAN 1, pokoknya ini LAN 1 2 lah, LAN 1 4 atau gimana ini. Yang jelas 2 LAN ini kita udah solder pin 78 nya, dan ini adalah tegangan untuk tegangan negatif. Jadi bisa kita kasih kabel 2 gini, dan setelah itu kita gabungkan. Misalnya nanti teman-teman jadikan 4 ini sebagai POE input, maka makanya adalah sama aja. Ini pin yang satunya juga kita butuhkan, ini juga begitu, terus kita sambungkan aja. Langsung saja kita solder di konektor sini. Ini ground. Untuk tegangan negatif inputnya di sini pun bisa, di sini bisa, di sini pun bisa. Untuk lebih amannya kita ambilkan aja di sini, di konektor di inputnya ini. Kita langsung saja solder ini, kita dulu dari nah ini jadinya. Maaf tadi mungkin ini agak jauh jadi suaranya kecil ya. Ini suaranya adalah seperti ini, mungkin teman-teman paham ya, gampang ya, paham. Nah setelah itu untuk pin 4 dan 5 nya ini dan ini adalah tegangan positifnya. Kita akan ambilkan jalurnya dulu, kita kasih kabel, lanjut kita kasih dioda dan masuk di sini. Nanti coba akan saya solder dulu biar durasinya nggak terlalu panjang sih. Ini kita sudah kita pasang kabel untuk di pin 45 nya masing-masing 2 LAN ini kita sudah pasang, dan ini adalah dijadikan tegangan negatifnya, tegangan positifnya. Untuk memastikan apakah perakitan kita tuh sudah benar atau belum, teman-teman bisa memakai ini seperti ini, bantuan seperti ini, POE ini kan. Lanjut kita tes apakah di masing-masing pin 4 dan 5 itu, 45 dan 78 itu udah ada tegangannya. Oke, ada 12 volt di sini dan di sini. Oke juga, berarti ini perakitan kita sudah benar. Dan untuk teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ketika menyolder ini, teman-teman harus perhatikan jangan sampai pin 4 dan 5 ini short dengan pin
6 ataupun pin 3 ataupun sebaliknya, jangan sampai short, karena apabila short itu mungkin akan jadi masalah. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri, pin 4 dan 5 kita gabung jadi satu, pin 7 dan 8 kita gabung juga jadi satu, dan ini berlaku untuk semuanya, untuk 4 LAN pun gitu juga. Lanjut akan kita pasang dioda ini di bagi di sini skemanya seperti ini. Yang dari LAN-nya itu di inputnya, di input dioda atau di hitamnya, di posisi pin hitam. Nah, seperti ini, yang dari LAN, kabel dari LAN itu di pin hitam. Yang di sini itu yang di pin putih, outputnya kita masukkan aja, solderkan di sini, di konektor ini, konektor positif DC inputnya dari konverter. Coba akan saya solder dulu. Oke teman-teman, ini diodanya sudah kita pasang. Ini diodanya sudah pasang, skemanya seperti ini. Untuk tanda putihnya atau outputnya kita bilang output aja ya, nggak usah anoda katoda karena ya terlalu apa bahasanya, kita bikin bahasa sederhana aja. Yang putih input, yang hitam output, udah gitu aja. Salah, yang hitam input, yang putih output saja. Ini outputnya kita solderkan di pin DC sini, DC positif dari konektor ini. Ini adalah DC positifnya adalah sini. Nah ini 2. Lanjut aja, masing-masing dari kabel yang dari sini tadi kita solderkan di input masing-masing dioda. Oke, langsung aja kita solder dulu. Oke, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini saya tekankan lagi, ini bukan apa ya, ini cuma dasarnya gitu aja. Nanti untuk masalah kerapian dan keamanannya itu teman-teman silahkan pikir sendiri, pasti teman-teman bisa lah ya kan. Untuk masalah ini biar nggak short, kabelnya biar rapi itu nanti teman-teman apain sendiri lah. Untuk pengetesan lanjut aja gini, kita tes langsung memakai ini tadi. Di sini apakah hidup? Nah, hidup kan. Ini misalnya dari klien rumah satunya mati, ini kita asumsikan adalah mati, kita praktekkan mati, dan di sini masih connect dari klien yang 2 masih dalam kondisi hidup, yang artinya dia akan tetap hidup. Nah fungsi dioda ini, misalnya bertanya apa nggak pakai dioda itu bisa nggak? Bisa pakai dioda, nggak pakai dioda pun sebenarnya bisa. Tapi nanti yang kita takutkan apabila di klien yang satu dicabut adaptornya, klien tersebut yang dicabut itu tadi masih dapat tegangan dari klien yang belum dicabut, jadi konvert apanya itu masih hidup gitu. Misalnya kita bikin, oh ya nanti akan saya buat tutorial gimana caranya kita modif router di port LAN-nya itu jadi PoE output. Jadi kita cuma pakai adaptor satu aja yang langsung ke TB ini. Nanti kalau nggak kita seperti ini kan, dia pasti di klien yang dicabut adaptor itu pasti masih hidup. Nah fungsi dioda adalah mengeblok tegangan agar tidak kembali balik apa gimana bahasanya ya, pokoknya gitulah. Langsung coba kita ukur ya, kita ukur ini kan di klien di port 2. Nah apakah di port 1 pin 45 nya itu ada tegangan atau enggak? Dan ternyata nggak ada. Di sini kalau kita ini ada. Nah dioda ini fungsinya untuk mengeblok tegangan agar dia tidak kembali, gitu aja intinya, gitu aja. Saya rasa